sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, ekonomi pembangunan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini kawan-kawan tahu nggak apa sih ekonomi pembangunan? Sama-sama apa sih ekonomi pembangunan? Pembangunan itu adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat suatu negara, yang melibatkan berbagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kenapa penting ekonomi pembangunan itu? Yang pertama, mengurangi kemiskinan. Dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lebih banyak orang yang keluar dari kemiskinan. Yang kedua itu mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang memperhatikan lingkungan dan sosial sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Apa sih fokus utama ekonomi pembangunan itu? Fokus pertamanya itu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan per kapita. Yang kedua itu pengentasan kemiskinan, mengurangi jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan. Yang terakhir pembangunan berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi sosial dan lingkungan. Apa aja sih tantangan dalam ekonomi pembangunan? Yang pertama itu ketimpangan, perbedaan pendapat yang besar antara kaya dan miskin. Yang kedua pengangguran, tingkat pengangguran yang tinggi. Yang ketiga perubahan iklim, dampak negatif perubahan iklim terhadap ekonomi. Yang terakhir globalisasi, tantangan dan peluang yang datang dari globalisasi. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit apa itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu adalah suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara mengalami peningkatan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Peningkatan ini umumnya ditandai dengan naiknya produksi barang dan jasa sehingga meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Mengapa pertumbuhan ekonomi itu penting? Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan. Dengan pertumbuhan ekonomi, masyarakat dapat menikmati hidup yang lebih baik karena adanya peningkatan pendapatan. Yang kedua, mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah. Yang ketiga, meningkatkan investasi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan menarik investor untuk menanam modalnya sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Yang terakhir, meningkatkan daya saing. Negara dengan pertumbuhan yang tinggi cenderung memiliki daya saing yang lebih kuat di tingkat global. Apa saja sih contoh kebijakan ekonomi pembangunan? Yang pertama, pendidikan, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Yang kedua, kesehatan, meningkatkan layanan kesehatan dan gizi. Yang terakhir ada pertanian, meningkatkan produktivitas pertanian dan keamanan pangan.